Oke, assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin membagikan ilmu kepada teman-teman tentang bagaimana cara kita mengatasi outdoor AC sub yang nyetrum. Jadi saya ada sebuah kelas online ya. Di kelas online itu banyak sekali membahas tentang AC, kulkas, mesin cuci. Dan semua murid-murid saya itu backgroundnya dari tukang AC, tukang kulkas, tukang mesin cuci. Bahkan orang-orang pemula yang mau belajar di dunia mesin cuci, dunia pendingin ya. Saya bimbing mereka satu persatu. Salah satu murid saya bertanya tentang AC sub kurang setengah sampai 1 PK yang nyetrum itu bagaimana solusinya. Jadi pada saat AC dinyalakan, kemudian dipegang pipanya, baik pipa yang di evaporator maupun yang di outdoor maupun seng outdoor atau bracket dipegang nyetrum, ada strumnya. Dia kaget dan dia bertanya saya. Alhamdulillah dengan apa yang saya instruksikan ke dia lakukan step by step, pelan-pelan, masalahnya selesai. Cukup sederhana teman-teman. Dan gak ada modal sama sekali. Tapi yang penting tekniknya ya. Ingat teman-teman, ini adalah ilmu teknik. Pelan-pelan mempelajarinya, jangan buru-buru. Kalau teman-teman buru-buru malah yang bukannya tambah cepet selesainya, malah tambah lama. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Nyalakan juga loncengnya. Jadi teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya. Jadi saya setiap hari share ilmu. Baik unit jutaan kita geber, kita sembuhkan dengan puluhan ribu rupiah ya. Jadi kita unit harga jutaan kita berusaha semaksimal mungkin berinovasi, berkreativitas, memecahkan solusinya. Namun solusi yang kita ambil modalnya murah seperti 10.000 rupiah, 5.000 rupiah, 4.000 rupiah, bahkan sering kita modalnya 0 rupiah. Itu ilmu-ilmu yang selalu saya share setiap harinya. Semoga bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja teman-teman ya. Langsung aja kita mulai teori materinya ya. Di sini ada sebuah pertanyaan. Ada sebuah pertanyaan di dalam grup ya, kelas online. Di sini saya punya kelas online. Salah satu murid saya bertanya tentang AC sub yang nyetrum, outdoornya nyetrum, evapnya nyetrum pada saat AC-nya dicolokin. Oke, pada saat AC-nya dicolokin. Kurang lebih seperti ini videonya teman-teman. Mana tadi videonya? Oh, ini. Perhatikan tes pen-nya. Sampai kaget dia. Nah, nyala teman-teman ya. Nah, nyala ya. AC-nya nyala, di tes pen nyala juga. Itu adalah sebuah trouble. Cuma saya akan membantu teman-teman bagaimana cara mengatasinya. Untuk setrum sendiri teman-teman ya. Untuk setrum sendiri itu ada maksudnya gimana ya? Untuk setrum sendiri itu ada batas akhir, ada batas awal. Maksudnya kalau sudah melewati 100 derajat, 100 volt, kalau sudah melewati 100 volt biasanya sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi kalau masih di bawah 100 volt itu masih bisa kita benahi ya. Yang pertama Anda harus sedia ini teman-teman ya. Anda harus sedia ini tes pen. Kemudian yang kedua Anda sedia palu ya, sama paku tentunya ya. Sama paku saya nggak bisa gambar paku. Teman-teman pastilah tahu paku ya. Walaupun Anda seorang anak SD pun Anda pasti tahu apa yang namanya paku. Kemudian selanjutnya Anda butuh ini. Apa ini adalah kabel. Kita butuh kurang lebih 1,5 meter. Oke, kita butuh kurang lebih 1,5 meter. Kalau Anda punya multitester silahkan. Tapi kalau Anda nggak punya multitester ya monggo, nggak apa-apa. Yang penting Anda punya test pen. Langkah awal Anda ukur dulu teman-teman ya. Langkah awal Anda ukur dulu skalanya di volt AC ya, ini ya. Volt AC di sini boleh nih.
Di sini nih teman-teman ya. 250 volt AC. Oke. Titik min dan plusnya seperti biasa. Kemudian Anda ukur ya. Di sini ada, ini kita ambil dari outdoor Panasonic aja biar gampang. Volt AC, kemudian di sini ada grounding ya. Ini namanya grounding teman-teman. Grounding itu sama dengan besi ya. Yang berbentuk besi itu namanya grounding. Oke. Di sini ada grounding. Di sini juga grounding. Grounding semuanya grounding. Kalau yang berbentuk besi ini grounding. Jadi Anda nggak perlu ininya dong yang nyetrum, ininya dong yang nggak seperti itu. Yang nyetrum itu ya semuanya. Karena semuanya itu terbuat dari besi. Kenapa ini setrumnya sedikit? Karena dia dicat. Cat itu kan isolator. Cat itu isolator. Jadi semakin tebal catnya, semakin nggak kerasa setrumnya. Karena dicat ya teman-teman ya. Ini kan cat nih, tulisan ini Panasonic, EcoTot dan sebagainya, ini adalah cat. Makanya dia nggak nyetrum, nggak kerasa setrumnya. Apalagi ini plastik nih. Tapi kalau Anda pegang setiap besi-besi yang tersedia, besi ini pasti akan terasa setrumnya. Oke, ground. Kemudian di sini pasti ada dua kabel teman-teman ya, yang mengarah ke outdoor ya. Pasti ada dua kabel di sini. Pasti ada dua kabel nih. Kabel pertama biru sama coklat aja saya kasih ya. Bentar. Biru sama coklat. Kabel warna biru, kemudian ada kabel warna coklat ya. Biasanya kan seperti ini untuk kabel umumnya ya. Oke. Kemudian dari ground ini, dari ground ini Anda skalanya ini teman-teman ya. Anda skalanya skala 250 volt AC ya. Satu titik Anda taruh di ground, di sini ya. Oke, satu titik Anda taruh di sini, satu titik lagi, titik yang kedua kayak gini ya, hitam merah. Di sini teman-teman ya, di dalamnya ya. Jalur coklat di dalamnya, atau jalur yang di test pen itu nggak nyala. Oke, jalur yang di test pen itu nggak nyala. Kadang kabelnya coklat dan biru, namun pada saat kita tes yang nyala yang coklat, bukan yang biru. Namun Anda jangan bingung dengan warna, entah itu warnanya putih, merah, atau kuning, hijau, dan sebagainya. Anda nggak usah bingung. Anda tes aja di outdoor, di sambungan soket ini ya. Di sambungan soket ini Anda tes aja pakai test pen, yang nggak nyala yang mana gitu. Atau yang netral. Yang mana? Satu probe hitam Anda ke netral, ke yang nggak nyala ya, netral. Kemudian probe merah Anda. Mana merah? Probe merah Anda ke grounding, probe merah Anda ke grounding. Angkanya harus di bawah 100 volt. Angkanya harus di bawah 100 volt. Kalau misalnya di bawah 100 volt berarti masih bisa diselamatkan. Tapi kalau udah di atas 100 volt biasanya sudah terlalu besar shortnya terlalu besar. Jadi kemungkinan besar kompresor Anda sudah nggak bisa diselamatkan. Itu patokan yang pertama, teorinya seperti itu. Kemudian langkah yang harus Anda ambil, yang pertama kalian ambil, Anda cukup seperti ini aja teman-teman. Kalau misalnya bertemu dengan kasus nyetrum ya. Tadi kan formasinya seperti ini. Formasi kabel outdoor ya. Di sini ada biru. Kemudian di sini ada apa tadi? Coklat. Di sini ada coklat. Formasinya kan tadinya seperti ini teman-teman ya. Formasinya tadi seperti ini. Langkah yang mudah yang Anda lakukan pertama kali adalah cukup dibalik aja posisinya teman-teman. Cukup dibalik aja posisinya. Jadi ini kan formasinya pin 1 coklat, pin 2 biru. Pin 1 coklat, pin 2 biru. Langkah yang paling mudah Anda lakukan adalah cukup dibalik aja. Jadi maksudnya dibalik gimana Mas Andre? Biru Anda pindahkan ke sini, ke coklat ya. Sekarang kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Ini kan formasinya coklat di kiri, biru di kanan ya. Sekarang kita ubah. Coklatnya di sini teman-teman ya. Coklatnya di kanan, birunya Anda taruh di kiri. Nah, itu langkah pertama yang Anda lakukan teman-teman. Langkah pertama yang Anda lakukan. Kemudian saya akan berikan langkah yang kedua. Langkah yang kedua gimana Mas Andre? Langkah yang kedua, Anda tentu tahu ya,
baik outdoor yang original, baik indoor yang original maupun indoor second, biasanya ada satu kabel yang mengarah ke ground. Seperti ini kelihatan nggak nih? Ini kelihatan nggak teman-teman? Ada satu kabel ini warnanya coklat list kuning namanya, hijau list kuning, sorry. Ini namanya kabel hijau list kuning nih. Is. Ini kabel ini teman-teman ya, kelihatan ya? Ini kabel yang mengarah ke baut ini adalah kabel hijau list kuning. Ini kabel apa Mas Andre? Ini adalah kabel grounding. Kabel grounding ini disiapkan oleh pabriknya ya. Oleh pabrikan biasanya berfungsi untuk menangkal petir atau sebagai grounding tambahan. Oke, atau sebagai grounding tambahan. Tapi kadang tidak berfungsi untuk menahan apa namanya setrumnya nggak berfungsi. Atau mungkin kadang teman-teman masangnya ini bicara yang masang awal ya teman-teman ya, bukan Anda ya. Ini bicara yang masang awal biasanya di sini kan colokannya kaki 3 nih. Mana gambarnya nih? Kayak gini aja lah ya. Ini kan biasanya kaki 3 ya. Nah, biasanya kaki 3. Dan biasanya yang dipakai itu cuma kaki netral dan line. Oke. Kaki netral dan line. Biasanya yang dipakai kaki netral dan line. Kaki groundnya nggak dipasangin. Oke. Baut groundnya nggak dipasangin sama dia. Sama yang pertama masang ya. Baut groundnya nggak dipasangin. Makanya groundingnya seperti itu. Dan efeknya juga kurang kuat biasanya. Kalau kita mengandalkan hanya dari grounding dari ini biasanya kurang kuat. Langkah yang Anda lakukan cukup sederhana. Anda potong ini teman-teman ya. Potong ini. Ini Anda potong ya. Oke. Anda potong. Anda potong ini, kemudian titik awal maupun titik akhir dari potongan tersebut Anda solasi. Oke. Anda solasi serapi mungkin, yang rapi ya. Solasi, kemudian kabelnya terserah Anda mau taruh mana. Yang penting kalau sudah pangkalnya disolasi, ujungnya disolasi, itu sudah menandakan bahwa kabelnya sudah tidak ada hubungan ya, tidak terhubung. Itu yang pertama. Kemudian Anda lari ke outdoor. Lari ke sini teman-teman. Anda lari ke sini, Anda fokus ke baut yang ini teman-teman ya. Tapi sebenarnya semua baut bebas sih, tapi kita butuh yang paling kencangnya dia apa namanya? Dia ngebaut, dia ngegrounding, dia nyetrum itu paling kencangnya di titik mana dia. Anda pilih baut yang kuat dengan ground ya, ini. Bisakah saya pakai baut yang ini Mas Andre, sekrup ya, ini kan namanya sekrup. Bisakah seperti ini baut sekrup yang ini Mas Andre? Bisa, silahkan. Cuma menurut informasi kejadian saya di lapangan adalah kalau kita pakai sekrupnya aja itu kurang kuat teman-teman ya, kurang kuat. Tapi kalau kita pakai di titik yang benar-benar kencang, ini kan beda teman-teman ya. Ini beda sekali. Ini sekrup yang dikencangkan dengan obeng kembang. Kemudian kalau ini sekrup yang atau baut yang dikencangkan dengan kunci 8 atau kunci 10 yang ini nih. Tentunya dari titik kekencangannya akan lebih kencang yang baut di titik apa namanya? Titik yang sekrup 10 ini ya. Lalu apa yang saya lakukan dengan ini Mas Ande? Anda cukup siapkan kabel yang tadi saya sebutkan 1,5 meter ya, kabel kayak seperti ini ya. Kabel seperti ini Anda siapkan, ukurannya kalau saran saya ukurannya adalah sebentar. 2 kali 1 2
kali 1,5. Oke. Kalau saran saya Anda memilih kabel yang ukuran 2 kali 1,5. Bebas mereknya, mau merek Eterna, mau merek apa gitu. Yang penting ukurannya 2 kali 1,5. Pastikan yang serabut. Nanti Anda lupa lagi. Saya tulis di mana ya? Di sini ya. Serabut ya. Serabut. Pastikan yang serabut. Kan kabel ada dua teman-teman ya, yang ada isinya kawat, ada yang isinya serabut. Pastikan yang isinya serabut. Oke, jangan yang kawat. Saran saya seperti itu. Anda pilih yang serabut, kemudian dengan tebal ukuran ya, 2 kali 1,5. Itu Anda bisa dapatkan di tukang servis elektronik, di tukang kabel, atau Anda sebagai tukang AC mungkin Anda bisa cabut atau lepas dari kabel kompresor. Kabel kompresor kan tebal-tebal tuh. Itu juga ukurannya sama dengan 2 kali 1,5. Itu Anda siapkan dengan panjang kurang lebih 1,5 meter ya. 1,5 meter, secukupnya lah. Kalau misalnya 1 meter udah cukup ya silahkan 1 meter. Pangkalnya Anda pasang di bawah tersebut ya. Pangkalnya kupas ya teman-teman ya. Ininya dikupas ya. Dikupas ya biar kelihatan serabutnya. Pangkalnya Anda masukkan ke sini ya. Pangkalnya Anda masukkan ke sini teman-teman. Pangkalnya Anda masukkan ke sini ya, ke baut yang tadi kita bahas ya. Pangkalnya Anda masukkan ke situ, kemudian ujungnya Anda pakukan ke tembok. Ujungnya. Mana tembok? Tembok ya teman-teman ya, bukan besi. Saya butuh tembok. Butuh tembok. Ini mengarah ke tembok teman-teman, bukan ke paralon ya. Anda pakukan ke tembok dengan paku yang kuat. Atau kalau Anda nggak ada, kalau mau lebih hasilnya lebih bagus lagi, Anda cari dinabol atau Fisher. Kalau Fisher sama dinabol Anda butuh ini apa namanya? Butuh bor. Tapi kalau nggak punya Fisher sama dinabol, Anda cukup pakai paku aja. Cuma cari paku yang bagus. Ya, paku yang tembaga gitu. Kalau nggak bilang aja ke tukang material paku yang buat paku beton. Itu hasilnya akan lebih bagus. Kuncinya adalah sekencang mungkin. Oke teman-teman, kuncinya adalah sekencang mungkin. Kalau Anda kasih kendor, nanti efek setrumnya akan masih terasa. Tapi kalau Anda kasih yang super kencang, itu nanti efek setrumnya akan hilang. Ini memang biasa terjadi. Biasanya kalau AC dengan setrum seperti ini, maksudnya AC kok bisa nyetrum? Ini biasanya awal mulanya adalah vakumnya kurang sempurna teman-teman. Jadi pada saat vakum, awalnya masang ya, entah itu 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, itu awalnya vakumnya kurang sempurna. Jadi pada saat vakum itu, vakum kan normalnya 40 menit ya. Untuk AC 40 menit. Vakumnya hanya 10 menit atau hanya 20 menit. Berpatokan sama suara halus, suaranya mungkin udah halus, padahal menitnya baru ke 10. Kemudian nama dia di amannya untuk masangnya ya, di vakumnya dimatikan, diselesaikan vakumnya. Dan itu biasanya akan menyebabkan si oli itu tambah lama tambah encer. Oli encer akan membuat kompresor itu, kawatnya di dalam kawat itu akan mengelupas. Akhirnya bertemulah dengan grounding ya, setrumnya bertemu dengan grounding, kita pegang akhirnya nyetrum, atau kalau dipasangi test pen itu nyala. Itu kalau bisa ya bicara kronologi awalnya seperti apa, seperti itu. Makanya saran saya kepada teman-teman, baik Anda sebagai pemula di dunia AC ataupun Anda yang sudah lama di dunia AC, kalau masang AC itu vakumnya saran saya 40 menit. Oke? 40 menit. Walaupun panjang pipanya, walaupun pendek pipanya 40 menit. Panjangnya walaupun 6 meter, walaupun 5 meter. Tapi kalau udah di atas 10 meter ya lebih lama lagi ya. Saran saya seperti itu. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga pada saat Anda sendiri megang sistem nanti nggak joget-joget ya, nggak nyetrum. Kemudian untuk kekencangannya juga Anda pastikan teman-teman ya. Kalau Anda sebagai tukang AC, mana tadi? Di sini kan nanti Anda masang kabel teman-teman ya.
Di sini kan nanti Anda masang kabel. Di sini warna biru, kemudian di sini coklat. Saran saya adalah Anda masang sekencang mungkin ya untuk soketnya ya. Anda masang sekencang mungkin, jangan sampai kendor. Ini di titik outdoornya. Kenapa? Percayalah teman-teman, kalau kendor itu pasti akan menyebabkan gesekan, percikan. Kalau Anda perhatikan kenapa kok bisa ada semacam bau warnanya berubah jadi rada-rada hitam untuk outdoor ada di titik terminal, itu biasanya karena ada percikan ya, percikan yang terjadi. Pada saat outdoor hidup kan dia butuh tegangan, butuh volt yang gede. Tapi kalau misalnya kabelnya kendor, dia akan mercik cik 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 gitu. Percikan yang terjadi biasanya efeknya akan terjadi gosong kayak hitam-hitam gitu. Itu malah bahaya teman-teman ya. Dan kasihan mesin Anda yang kasihan. Nyambung hidup sih hidup, tapi kasihan mesin Anda. Itu yang di titik outdoor. Kemudian di sini juga Anda pastikan kencang teman-teman ya. Anda pastikan kencang di sini. Ini saya ambil animasinya dari outdoor Samsung ya. Di sini kan ada kabel yang mengarah ke outdoor teman-teman ya. Kelihatan nggak nih? Semoga kelihatan ya. Coklat dan biru. Biasanya ada kabel yang arah outdoor. Ini juga wajib kencang hukumnya teman-teman. Oke, wajib hukumnya kencang. Karena kalau Anda kendor, seperti yang saya sebutkan tadi, nanti yang terjadi adalah kasihan kompresor Anda. Dan itu kalau teman-teman bisa, kalau mau saya jabarkan kenapa kompresor kok sering rusak, penyebabnya apa? Karena ada kendor. Oke, kendor itu ngaruh teman-teman. Anda coba saja Anda ukur ya dengan posisi kendor berapa volt dia yang tercipta. Biasanya dia di bawah 220 volt. Biasanya cuma tercipta kalau diukur di di outdoor ya. Yang tercipta cuma cukur 170 volt. Kenapa bisa 220 volt? Karena kenceng banget. Makanya PLN itu bautnya gede-gede teman-teman ya. Bautnya gede-gede dari PLN. Supaya apa? Supaya 220 voltnya nyampe. Kabelnya gede, kencengnya kenceng, makanya 220 voltnya tercipta. Sederhana teman-teman ya, alhamdulillah dengan apa yang saya sampaikan kepada murid saya ini step by step dan dia lakukan semuanya menghasilkan kepuasan tersendiri buat saya dan buat dia sendiri ya. Alhamdulillah ilmunya bertambah 1 titik lagi. Seperti ini teman-teman, sebuah testimoni yang dihasilkan langsung oleh si dia ya, anak murid saya ini ya. Ini bisa dilihat nih jarum merah. Oke Mas Andre, hasilnya sudah oke. Terima kasih ilmunya. Jadi apa yang saya share kepada teman-teman itu sudah dibuktikan, sudah dipraktekkan dan sudah berhasil ya. Jadi saya tidak ngomong tapi belum ada praktek itu tidak. Tentunya walaupun saya ngambil dari rekan saya itu sudah terpercaya ya. Sudah expert ya di bidangnya ya. Alhamdulillah seperti itu teman-teman, bermodalkan rupiah aja ya. Mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Ingat ini adalah ilmu teknik, saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilancarkan rezekinya ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan video saya. Mungkin cukup sekian teman-teman, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.